sekarang ini untuk menjadi dosen, untuk tersertifikasi, semua guru harus punya web. Calon guru itu atau guru yang tahu sertifikat diminta mana website. Dan sekarang memang setuju atau tidak mau atau tidak yang namanya pembelajaran daring itu pasti, itu keniscayaan. Artinya apa? Orang-orang mana setiap kita, setiap guru, setiap dosen memang harus mengembangkan. Jadi dimana konten-kontennya itu adalah materi-materinya. Kita memang boleh, kita sekarang punya SAM, oke. Tapi andai kan kita punya sendiri, tinggal dipindahin kan, selesai. Tapi karena memang kita belum biasa mengembangkan itu, ya sekarang ya masih seperti itu. Nah, saya sangat berharap ya, dalam bisa mendorong anak-anak kita, paling tidak begini. Oke lah, duitnya itu urusan nomor sekian. Tapi ketika ada mengenal teknologi itu, ya jangan seperti kami ini. Jujur saya profesor dalam bidang sains, dalam bidang fisika, teknologi. Tapi kan saya tidak belum familiar dengan barang-barang seperti ini. Saya tahu dari awal bahwa web itu bisa begini dan seterusnya. Di dalam web itu kita bisa mengklik-klikkan antara satu istilah saya, satu kamar dengan kamar lain kan bisa digabung-gabung. Kalau susah bergabung dia tinggal buatkan interface dan seterusnya. Itu teorinya. Tapi karena saya tidak mengerjakannya, hilanglah sebenarnya. Nah, sekarang anak-anak kita sebetulnya, kalau dia biasa, saya lihat tadi Anda punya itu, yang apa, matamu net ya. Oh memang cantik. Saya sekarang sudah jadi YouTuber, tapi saya pure murni itu dari darah sentuhan. Seni itu kan yang berarti ada nilai seninya. Biarpun saya tahu menggunakan aplikasi, tapi kalau saya tidak punya daya seni yang bagus, tidak cantik kelihatannya kan. Ya dalam memang sudah cantik sekali, itu luar biasa. Dan tulisan-tulisannya itu, ya paling tidak sebetulnya Undang-Undang IT itu salah satu pasalnya adalah kewajiban orang yang memiliki informasi untuk menyampaikan ke orang lain. Kalau informasi bagus tentunya ya, bukan hoax sebenarnya. Iya, saya sih berharap nanti Pak Dahlan bisa membantu suatu saat kita akan bikin anak-anak di rumah hari ini. Rumah saya kan banyak. Saya dorong mereka, makanya saya tahu kegelisahan saya itu adalah dari anak-anak dulu. Sarjana ini belum kerja, sarjana itu juga tidak. Padahal IPK-nya cukup bagus. Dan akhirnya kita bantu tunjukkan cara kerja di mana. Pada ujungnya kembali ke konsepnya Mas Nanda. Orang untuk sukses tidak harus sesuai dengan bidangnya. Banyak orang yang sukses tapi bidang lain. Tapi ternyata bukan berarti bidang itu menjadi useless. Bidang itu tetap bermanfaat. Saya belajar fisika, tapi saya bukan bekerja di bidang fisika, tapi cara berpikir fisika saya gunakan untuk mengembangkan kerjaan saya. Dan itu bisa lebih efektif, bisa lebih baik. Nah, seperti saya contoh aja, saya menjadi beberapa kali diamanahkan menjadi pemimpin lembaga begitu. Cara berpikir fisika itu saya gunakan. Ya, dan ternyata, iya untuk ukuran saya ternyata bagus. Cara orang berpikir fisika yang praktis dan mau cepat, gitu. Maka seperti yang saya katakan tadi, saya tidak setuju kalau fisika itu abstrak gitu. Iya, abstrak itu jelas, bisa dibuktikan kok. Fenomenanya itu kan bisa dibuktikan. Berlaku itu saya rasa. Cara berpikir, enggak, fisika itu punya formula yang jelas, eksak, begitu kan? Ya, pakai itu bagus dalam kepemimpinan. Jadi sekali lagi saya terima kasih Dahlan ini, dan buat saya ini bagus juga. Saya akan posting di YouTube saya. Semoga banyak anak-anak yang terinspirasi. Bahwa ternyata Dahlan kan fisika, bukan teknik informatika, tetapi ternyata bekerja di dunia itu dan sekarang menggandrungi. Tapi Anda semua mahasiswa maupun yang sudah alumni, ada Pak Dahlan satu statementnya tadi mengatakan bahwa tidak pernah menyembunyikan sedikit pun pengalaman dan pengetahuannya. Dia sangat ikhlas untuk membagikan kepada siapa saja yang mau belajar. Bahkan dia suka mengajak tapi ada yang mau ikut. Ini kesalahan besar menurut saya. Adik-adik mahasiswa, cobalah
Karena kita tidak pernah tahu bahwa Anda itu akan menjadi orang sukses di masa depan, apakah menjadi dosen fisika atau guru fisika, atau malah mengembangkan ruang-ruang sosial di dunia maya, seperti tadi Pak Dahlan sudah cerita, yang mengembangkan satu website di mana sebetulnya sempat menjadi rivalnya Ruang Guru, dan kita tahu Ruang Guru sekarang itu dia punya mahasiswanya sekian ratus ribu dengan guru hanya sekian. Makanya waktu itu Pak Nasir mengatakan dengan ini, dengan teknologi, maka one lecture itu menjadi 1000 students. Itu bahasanya Pak Nasir. Satu dosen akan memiliki 1000 mahasiswa. Tidak seperti sekarang. Perbandingannya kan satu kelas itu kalau eksakta 1:20 kalau nggak salah sekarang. Paling 20. Nah, era ini akan meninggalkan prinsip-prinsip seperti itu karena kita sudah di dunia maya. Sekali lagi terima kasih Pak Dahlan. Sebagai closing dari bincang-bincang dengan Pak Dahlan adalah satu, dia belajar teknologi dari 2009 yang namanya forum Kaskus. Ya, ada tadi yang blog ya. Nah, pada saat itu aplikasi itu belum sampai di Indonesia. Nah, tapi dia semester 2 sudah bisa memahami itu karena dia paham bahasa Inggris. Yang kedua, dia sukses di tahun 2014 karena ketika itu persyaratan untuk menjadi publisher itu masih sangat-sangat sederhana, dan dia mulai menyambut peluang itu ketika peluang itu baru saja muncul. Nah, sama dengan orang kalau mau di multi level marketing itu, kalau yang baru-baru itu bahagia, lama-lama baru sengsara gitu. Maka saya tidak pernah, saya belajar itu tapi saya nggak pernah aktif. Ketika dia baru muncul, tangkap cepat karena pada saat itu pasti peluangnya lebih besar lagi. Itu intinya. Ada barangkali pesan-pesan untuk teman-teman? Pesan selama ini, karena saya membangun komunitas di luar, hal yang paling pertama yang saya harus yakinkan kepada mereka yang ingin mencoba menjadi publisher untuk internet atau website itu tidak dibutuhkan kemampuan IT yang tinggi. Karena mereka selalu takut dengan mengelola website itu. Tidak seseram tahun 2009. Kita harus bekerja dengan backscreen, internet terbatas. Di 2015 ke atas itu pengelola website itu cukup menyediakan kontennya, karena mesin-mesin sekarang itu sudah canggih dan mudah digunakan. Buktinya itu ada 4 orang dari teman saya tidak pernah terlibat dengan IT sama sekali. Sekarang sudah punya website masing-masing dan menghasilkan. Kalau mau dicek itu, yang saya ingat domainnya, pertama itu tanpakoma.com, itu blogger juga bro. Terus yang kedua itu apologico, apologico.com. Itu dua-duanya. 2 orang ini pertama takut karena IT-nya kurang, tapi setelah dijelaskan ternyata sederhana. Tugas mereka menyediakan konten yang bagus, bukan mengelola website. Kontennya bagus. Dan sebetulnya paling kalau calon alumni fisika, apakah pendidikan maupun sains murni, itu mampu mengelola konten dengan baik. Artinya apa? Ketika memilih untuk konten materi, maka dia akan mampu mengelola materinya menjadi materi yang baik, dan itu sangat dibutuhkan oleh guru penggerak untuk hari ini. Ini yang penting sebenarnya, Prof. Kenapa saya membangun komunitas? Tujuan utamanya itu bukan mencari uang sebenarnya. Di luar sana ada banyak orang yang mengerti ilmu website atau disebut SEO lah, search engine optimasi. Tapi mereka bukan dari bidang yang ahli. Contoh misalnya, banyak orang yang menulis tentang rumus fisika karena banyak yang pencarinya. Setelah kita ketik kata kunci tertentu, misalnya hukum Archimedes, dulu itu diisi oleh situs-situs
amatir yang isinya tidak valid dan tidak benar. Nah, tujuan saya sebenarnya kalau saya mengajak teman-teman saya yang saya yakin punya kapabilitas mengajar, itu konten-konten yang tidak valid itu bisa digeser oleh penulis-penulis yang memang paham betul dengan materinya. Dan alhamdulillah untuk kata kunci di fisika, beberapa kata kunci di fisika sudah dikuasai oleh orang-orang yang baik, termasuk Pak Herman. Ya, Pak Herman juga sudah ini. Malah Pak Herman mengatakan gini, saya ini sudah lektor. Saya bilang, apa bukan lektor dengan website? Maksudnya dia bilang, Pak, tunjangan saya itu di lektor, kalau saya jadi lektor, sudah sekarang ini lebih besar daripada itu dengan mengembangkan website. Walaupun hanya paruh waktu, karena dia lagi S3 juga kan. Tapi isinya bagus, karena punya kapabilitas yang baik, ternyata mendatangkan uang juga yang sudah cukup lumayan. Luar biasa anak-anak muda ya. Memang saya katakan, kami ini walaupun saya profesor, saya harus mengakui bahwa hal-hal tertentu kita ketinggalan dalam bidang teknologi. Makanya sebetulnya saya sering mengatakan gini, dosen harus percaya bahwa ketika pembelajaran kita sekarang beralih ke daring, yang menderita itu bukan mahasiswa, dosen. Harus kita akui, kita dosen dengan umur kita sekarang dan kemampuan daya tangkap kita lebih lambat dalam menangkap teknologi pembelajaran hari ini dibanding dengan mahasiswa. Mahasiswa itu mungkin karena mereka under pressure dalam bawah tekanan, kalau ditugaskan oleh dosennya cepat dia mengerti. Nah, saya mengatakan kepada teman-teman bahwa dosen memang tidak harus menguasai teknologi seperti Dahlan menguasai itu. Saya tapi saya harus tahu bagaimana memanfaatkan apa yang ada, teknologi yang ada. Ya, suruh mahasiswa. Nah, terkadang saya harus belajar sama mahasiswa saya. Kenapa? Bagaimana caranya itu? Nah, seperti itu. Dan itu kita tidak usah malu-malu. Ketika saya bertanya, bagaimana cara buat kamu? Bagaimana kamu mau cara membuatnya? Nggak apa-apa mahasiswa menjelaskan kepada kita. Karena memang untuk teknologi tidak harus profesor orang itu bisa menguasai dari mana itu. Siapa yang rajin seperti tadi itu, banyak memperselang dari dalamnya, dia akan paham. Terima kasih Pak.